Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat jasmani dan rohani. Kemudian salawat beriring salam mari kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Nikmat merupakan anugerah yang paling indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tidak ingin diberikan kenikmatan? Tentu setiap manusia menginginkannya, bukan? Namun tidak semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebuah berkah. Teman-teman sekalian pasti tahu sebuah azab yang berbalut kenikmatan. Ya, itulah istidraj. Kalian tahu seberapa bahaya istidraj ini? Allah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 44 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Yang artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Baik, sekarang mari kita kaitkan dengan real life. Sekarang kan banyak anak muda yang berpacaran, bahkan sampai bertahun-tahun, dan mereka merasa bahwa itu merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang, "Wih, hubungan saya tidak putus-putus nih, pasti Allah merestui." Nah, itu salah ya teman-teman. Nggak ada sedikit pun kebaikan dalam hubungan yang tidak diridhoi, sehingga jangan pernah kalian merasa kayak sayang kalau mutusin dia, seolah-olah kita membazirkan kebaikan, membazirkan kesempatan dan peluang. Gak sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada sedikit pun kebaikan di dalam hubungan yang tidak Allah ridhoi. Gak mungkin ada sekecil apapun. Dan jangan menjadi orang yang fasik. Apa itu fasik? Fasik adalah orang yang tahu bahwa itu dosa, tapi mereka tetap melakukannya. Terus ada lagi nih yang bertanya, kenapa ya? Padahal orang-orang jarang sholat, ibadahnya kurang, sering bermaksiat, tapi kenapa dia selalu diberikan rezeki yang berlimpah, tidak terkena masalah, dan hidupnya damai-damai saja? Nah, teman-teman sekalian, kalian jangan dulu berburuk sangka pada Allah. Kenapa Allah berlaku demikian? Karena orang yang diberikan kenikmatan, padahal dia sering bermaksiat, itu bukanlah tanda bahwa Allah sayang pada orang itu. Justru itu karena Allah sedang mengazab seseorang itu barulah azab di dunia ya teman-teman. Itu tandanya Allah sudah mengabaikan orang itu. Kalian pasti tahu gimana rasanya diabaikan. Diabaikan oleh makhluk saja kita sakit hati, apalagi diabaikan oleh pencipta. Terus kenapa ya saya selalu diberi cobaan terus menerus, padahal saya selalu sholat 5 waktu dan saya juga sering melakukan ibadah sunnah lainnya. Apa Allah gak sayang ya sama saya? Nah, itu juga boleh jadi kamu patut bersyukur. Karena apa? Karena setelah kamu berhasil melewati ujian itu, Allah akan mengangkat derajatmu. Jadi mulailah untuk berhusnuzon. Seperti dalam firman Allah di Quran surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6, Allah telah menjelaskan, bahkan Allah mengulang kata-kata itu sebanyak 2 kali, bahwa sesungguhnya setelah kesusahan itu ada kemudahan. Coba kita flashback lagi, dulu banyak sekali cobaan yang datang. Tapi sampai sekarang kita bisa tetap kuat dan kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan baik, bukan? Nah, dari situ kita bisa berpikir, iya ya, dulu saja ketika saya punya masalah, Allah bantu. Pasti sekarang
Allah bantu lagi. Selanjutnya juga telah Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 182 yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Nah, maksud dari cara yang tidak mereka ketahui adalah istidraj itu sendiri, di mana Allah terus melimpahkan kenikmatan kepada mereka sehingga mereka tidak sadar dan terus terlena dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Padahal itu hanyalah sebuah azab yang di-cover dengan kenikmatan dunia. Dan di ayat 186 yang artinya, barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, teman-teman semua, dari arti ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa siapapun orang yang merasa bahwa dirinya tidak akan terkena masalah apapun, walaupun dirinya tidak melakukan ibadah dan terus bermaksiat, maka sesungguhnya orang tersebut sedang terombang-ambing dalam kesesatan dan tidak mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Nah, maka dari itu, teman-teman, jangan iri apabila ada seseorang yang selalu diberi kesenangan sedang dia sering bermaksiat. Jangan iri dengan kenikmatan orang lain. Cukuplah kita dengan nikmat yang sederhana seperti badan yang sehat, jiwa yang tenang, dan makanan yang cukup. Maka cukup pula kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua dijauhkan dari bahaya istidraj, dan insya Allah kita semua akan menjadi insan Allah yang senantiasa selalu bersyukur atas nikmat Allah. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jikalau ada kebaikan dari apa yang saya sampaikan, itu semua semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.